Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, back again with your host. This is Mimin Nesno Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngenus kalian. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue, bertepatan pada hari ini, di malam hari ini, di udara yang cukup dingin, in the hoy gini. Yang pasti gue di rumah gue, di podcast Mas Asia Network, bersama dengan seorang penyiar yang cantik banget. Masuk baru 1-0. Oke. Cantik karena gak kelihatan mukanya. Iya, suaranya tuh udah imut-imut gitu ya. Dan orangnya juga friendly banget. Masa? Iya, masuk aja terus. Langsung aja kita shout out ya. Ini dia Cia Wardana. Hai. Halo. Apa kabar? Baik, ini suatu kebanggaan buat aku. Wow, karena aku tuh dengerin FWB podcast. Terima kasih. Ini juga suatu kebanggaan juga sih. Dan akhirnya kayak aku bisa lihat, oh ini mukanya Mimin. Gimana? Setelah beberapa banyak episode yang didengerin, akhirnya ketemu gue. Oh ini. Kayak Gimana? enggak. Ya anjing, apa kita udahin aja kali ya? Enggak, tapi kayak sama kayak penyiar radio. Zaman dulu tuh penyiar radio juga kayaknya gitu deh. Kan orang cuma ngedengerin kayak suaranya aja. Kadang-kadang pas ketemu beda dari yang dibayangin. Makanya dibayangin aja ya. Ekspektasinya emang apa kemarin? Tinggi. Pas ketemu langsung ngejelek gitu ya. Iya. Tapi so far kesibukan apa sekarang? Kesibukan sekarang masih siaran di Mustang. Terus podcast juga di PPK. Apa? Oh, PPK. Ketahuan deh gak pernah dengerin. Enggak, tadi gue dengerin kok. Yang pas lagi macet-macetan. Iya. Yang cuman bahas FWB podcast doang kan. Iya lagi. Iya, karena kan mau tag gitu kan, gue disuruhnya apa ya, nyari bahan. Dan gue dengerin salah satu podcast PPK. PPK ada siapa aja sih? Ada aku, ada Gita Bebita sama Molan. Oh, biasa ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang, jadi PPK itu singkatan dari Pisces kumpul. Pisces kumpul. Yes. Oh, zodiaknya Pisces. Semuanya Pisces. Oh my Pisces God. itu nggak cakep tapi enak. Apanya? Apa aja? Oh, nggak kepancing ya? Nggak kepancing. Soalnya gue demen mancing aja gitu kan. PPK, Pisces kumpul. Tanggal berapa emang? Kumpul apanya? Enggak, maksudnya tanggal lahir ya. Oh, tanggal lahirnya tanggal 7. Tanggal 7 Maret. Oh my God. Soalnya mantan gue juga Pisces ada. Enak kan? Apanya? Enggak, gue LDR sama dia. Oke. Iya, jadi ya soal-soalnya. Tapi enak kan dibucinin Pisces? Tapi enggak, suka tukang ngilang. Sering hilang-hilang gak jelas gitu. Kadang berarti dia belum merasa tepat. Nggak tahu sih. Tapi ya gitu deh. Kan gue Aquarius ya. Padahal cocok gak sih, kayak lu ikan, gue air, lu gak bisa hidup gara-gara karena gak ada air kan. Iya. Tapi aku udah nikah ya. Iya. Suamiku Aquarius. Tanggal berapa? Tanggal 27 Januari. Oh, 27. Gue 12 si Februari. Iya, ya. Cocok nggak cocok sih, sebenarnya katanya nggak cocok loh. Kenapa emang? Karena kayak kita sama-sama tenang elemennya. Jadi kayak kalau lagi ribut tuh tsunami ya bro. Iya. Ya udahlah. Kenapa si logika, si diem-dieman gitu, nggak mau diganggu ya. Iya, kita masing-masing banget. Iya. Kayak gitu. Kayak gue punya waktu untuk sendiri. Iya. Kita masing-masing banget, saking masing-masingnya kadang suka jadi, ini kita udah nikah apa FWB ya? Kok bangun tidur ada kamu ya? Kamu siapa? Ya? Siapa kamu gitu? Kamu seperti jelly. Oke, balik lagi ke PPK ya. Tadi gue sempat di jalan macet-macetan dengerin episode yang ngebahas tentang FWB. Dan di sana kayaknya gue dimention banget tuh. Kenapa emang? Karena kan tadi udah bilang, karena aku tuh dengerin FWB banget. Apa yang didapat dari FWB podcast? Banyak loh pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya ya, contoh. Gimana caranya having fun? Iya sih, tapi emang selain podcast dan segala macamnya juga FWB salah satu hal yang dimana pelarian orang-orang yang
serius temen kayak anjing gue nggak bisa deh. Udah capek serius gitu loh. Iya, kadang kayak di dunia nyata kan sebenarnya setiap orang itu akan terlahir dengan pikiran yang wild. Tapi nggak semua orang mau berperilaku wild. Apa sih maksud? Gue paham gak sih? Iya maksudnya adalah mungkin dalam kacamata besarnya adalah oke, gue punya pemikiran kayak fantasi misalkan Fantasi, ya, fantasinya bener-bener. tuh kayak wah banget nih gue pengen gini tapi sebenarnya dalam harfiahnya nggak kayak gitu banget. Nggak kayak gitu, tapi bukan karena dia nggak pengen ya memang seneng aja dibayangin, karena balik lagi kan aku yang kita bahas tuh podcastnya PPK kan itu Pisces tuh imajinatif banget. Jadi kita tuh suka membayangkan. Ya. Jangan-jangan mantan gue ngebayangin gue kali ya. Aduh. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Iya, mana LDR kan. Kok jadi ngomongin mantan ya? Gimana? Sekarang so far sibukan selain jadi announcer apa? Selain jadi announcer, ya selain podcast ya bikin konten, nge-host. Dan aku lagi ini sih sekarang kayak lagi berusaha untuk, jadi ceritanya mau sekolah lagi gitu. Sekolah apa? Bahasa Korea. Oh. Konnichiwa. Apa sih? Ya bener gak sih gue? Bukan, salah dong. Annyeonghaseyo. Iya. Bodoh nih admin nih. Aduh. Gimana sih, Min? Iya, grogi gitu kan. Gue ngeliatin produser gue ya deh. Aduh. Enggak, gue ngeliatin dia tuh kayak takut jatuh cinta gitu. Kirain lihat gue pusing, soalnya belakangnya bolong-bolong nih temboknya. Sumpah aku dari tadi ngerasa temboknya kayak maju gitu. Iya. Ini udah berapa kali ya? 2 orang sih yang bilang kayak gitu ya. Kayaknya gue ngeliat lo pusing banget deh. Kenapa emang temboknya bolong-bolong? Jadi so far PPK udah berjalan berapa episode emang? 50-an lah. Parah. Podcast sendiri kagak si paham tuh. Tapi dia lebih basic ke bahas tentang relationship atau apa sih biasanya? Kita bahas apa ya? Sebenarnya nggak jauh sih dari FWB podcast sebenarnya. Yang kita bahas adalah ya episode satunya aja udah judulnya nggak cakep tapi enak. Gitu. Maksudnya gimana tuh nggak cakep tapi enak? Dalam artian? Ya langsung aja enak di manapun, enak dijadiin teman dan enak di saat nge-sex. Pengalaman kayaknya ini. Apa gimana? Pengalaman. Justru aku nggak banyak pengalaman loh. Jadi si FWB podcast ini dijadiin kayak gue buat belajar ya. Karena kalau kita udah nikah juga kita perlu terus-terusan merasa seperti pacaran gitu. Membangun chemistry lagi. Karena rata-rata gimana ya, Aquarius tuh kalau udah ngerasa dia bosen tuh kayak cuek banget gitu gak sih? Apakah? Tapi kalau lagi bucin tuh bucin banget. Tapi kamu kayak gitu. Iya. Gue kayak ngerasa gitu. kayak kalau mood gue lagi baik, pasti gue tuh kayak bakalan bucin banget sama lo gitu. Parah. Ringi banget sama lo. Iya, parah. Gue bakal kejar lo 24 hour gitu. Ya udah ayolah lo sama Nah, gue. kayak Aquarius tuh suka pengen punya ruangan sendiri gitu. Bener banget. Iya kan? Dan buat aku kayak ya udah nggak apa-apa, bagus kalau lo lagi pengen punya ruangan sendiri. Yeay, aku bisa pergi-pergi gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Kebetulan aku emang cocok. dia sering pergi-pergi sama siapa emang? Ya sama teman-teman. Teman yang gimana dulu nih? Kayak gimana? Aduh. Jadi udah berapa lama nikah? Nikah dari 2015. Sekarang tahun berapa sih? 2021 ya. 6 tahun. 6 tahun. Mau 6. So far gimana perjalanan menikah? Fun? Aku menyenangkan aja. Karena aku belum punya anak. Jadi kayak menurut aku sih fun aja. Kenapa emang? Apakah ada alasan? Atau apa? Alasan untuk menunda atau? Ada alasan, tapi alasannya lebih ke ya masalah-masalah traumatis kita sama zaman dulu dan segala macam. Cuman nggak pernah ditahan sih. Dikeluarin di dalam terus kok, bro. Tapi emang enak. Rasanya tuh kayak ya gitu deh. Iya kayak lagi dingin-dingin terus ngewedang jahe gitu kan. Iya, ngewedang jahe itu enak. Ini kenapa jadi kesana ya? Ya maksud. Tadi sempat nge-mention tentang masalah kayak traumatik. Emang ada trauma sih ya? Enggak, trauma apa ya? Apa ya? Apakah pernah kenapa gitu masa lalunya? Iya, nggak, maksudnya masa lalu, masa kecil. Karena kan dari waktu kecil tuh kayak dia dan aku sama-sama yang kayak intinya aku nggak mau kalau punya anak anakku ngerasain apa yang aku rasain, itu doang sih. Dan mungkin kitanya juga belum siap, jadi belum dikasih sama Tuhan. Benar. Nah itu di bawah alam sadar kita ya, siap atau nggak siapnya. Iya sih. Tapi aku santai aja sih.
nggak terlalu mikirin ya? Ya happy malah. Kenapa? Kayak masih pacaran gitu ya? Iya. Iya, tapi ada pernah ngerasa kayak bosan gitu gak sih sama Ya kan kalau gini, gimana mau bosan kalau Aquarius ini suka bikin ruangan sendiri. nggak bosan dong kan, nanti kita akan ada waktu di mana kayak lagi gitu. Iya. Karena kan nanti ada waktunya ruangan masing-masing. Terus ada ya udah gitu Iya, aja. kadang ada suatu hari di mana gue nggak mau lu ganggu, terus gue mau main game aja atau gue Yes, ngelantur sendiri dengan dunia lo sendiri kan. Apakah gua Aquarius. Nggak, tapi ternyata emang kayak gitu. Enggak sendiri ternyata kan, Iya, karena nggak sendiri kok. Ya cukup. Kalau misalkan senang banget ketika gue nemuin pasangan atau seseorang yang bisa ngertiin sih. Jadi nggak melulu tentang bucin, gue juga punya kehidupan. Tapi kadang ya posesif juga sih gue. Tapi lu diposesifin nggak sama? enggak, ada sih kayak gini, dia tuh sebenarnya antara cuek dan enggak. Tapi nanti kalau dia tiba-tiba menurut dia itu salah, gimana ya aku ngejelasinnya. Jadi dia tuh biasanya ngebiarin aku berteman sama siapa aja. Walaupun teman aku cowok, dia juga nggak apa-apa gitu. Bahkan dia juga kenal gitu. Tapi kayak aku tuh untuk menghargai dia, justru aku lebih banyak temen yang gay, ngerti gak sih? Kayak jadi aku kayak suka pergi dan kalau misalnya kayak, karena kan aku emang kontennya tentang traveling juga kan, jadi aku sering pergi traveling sama teman-teman aku yang ya biasanya gay gitu kan, tapi ya berdua gitu kan misalnya. Mungkin di pandangan dia kayak ya orang lain ngelihatnya kan belum tentu orang lain ngelihatnya itu, tapi maksudnya gue kayak itu tapi udah nggak ada rasa sama perempuan gitu. Terus suatu hari dia pernah kayak marah karena aku kayak pergi sama temanku cowok ke Singapura, habis itu pergi lagi sama temanku cowok ke Bali gitu. Tapi nggak cowok kan? Iya kan? Terus orientasinya berbeda. Orientasinya berbeda dan udah sister banget gitu. Terus kayak dia marah-marah. Dia bilang kayak enggak, itu temen lo masih punya kontol nggak gitu. Kayak takut ya. Takut Sebenarnya, kayak kalau gue dalam kacamata gue kayak zodiak gue nih. Iya. Kayak gue mau menjaga aja sih. Iya. Karena gue kan orangnya takut netting banget ya, overthink gitu ya. Ya kalau bisa ya udah deh sama cewek aja gitu lah, lu pergi gitu loh. Ya, tapi kadang susah, maksudnya adanya itu. Iya sih. Aku nggak pilih-pilih juga, maksudnya sama siapa. Yang penting kan kayak konten jalan terus gitu. Iya, soalnya kan sekarang banyak teman-teman yang ngakunya temen berangkat traveling bareng, baru masuk hotel kasurnya 2, pagi 3 jadi 1. Disatuin ya. Itu biasa didenda sekarang sama hotelnya. Kalau enggak kasurnya adanya double, ya jadi 1 deh. Si pagi-pagi. Kok bersatu. Tapi ngomong-ngomong soal nikah, udah 5 tahun nikah. Sebelumnya pacarannya berapa lama? Pacarannya dari umur 22, ya 5 tahun juga lah, sekitar 5 tahun. Pacaran 5 tahun? Yoi. Anjing, keren ya. Tapi aku baru gak selingkuh sama dia doang. Oh sebelumnya sempat selingkuh. Tapi biasanya orang-orang selingkuh tuh gak bisa 100% disalahin. Biasanya ada suatu alasan. Iya. The reason why-nya. Iya, karena dulu mantanku, jadi aku tuh pacaran sama cowok. Ya iyalah pacaran sama cowok. Kenapa? Mikir. Gimana sih? Iya. Maksudnya pacarannya dari SMP sama orang. Pacarannya lama dari SMP. Tapi tuh aku kayak abusive gitu loh. Itu toxic dan abusive-nya beneran kayak dipukulin. Tapi dia yang selingkuh, aku yang dipukulin. Kayak kadang bingung dia yang salah tapi aku yang dimarahin. Jadi kayak aneh gitu. Terus aku karena sebagai Pisces bucin, jadi ya udah kayak dimaaf-maafin terus. Kenapa emang? Apanya yang kenapa? Kenapa? Pasti dia ada alasan selingkuh juga dong. Jadi kita tuh jaraknya 3 tahun. Jadi gini, setiap kali misalnya gini, aku dari SMP lulus masuk SMA, dia masuk kuliah. Aku baru kuliah, dia kerja gitu. Karena jaraknya 3 tahun kan. Nah, dia kita sempet LDR juga. Mana sama mana? Waktu yang pertama itu karena aku Bandung, tapi ini deket sih, Bandung Jatinangor 4. Itu bukan LDR ya. Nggak, terus udah gitu. Aku pesenin Grab deh. Iya. Terus gue juga ngakak sih. Cuman kan waktu itu aku masih SMP kayak. Oh, di Bandung ya berarti? Iya. Oke. Dari Bandung. Terus
Teteh nih. Lagu TikTok bangsat. Oke, di Bandung. Di Bandung. Cowoknya di Jatinangor. Nah, dan terus dia pas aku lulus SMA aku kejar tuh kuliah di Jatinangor juga. Dia tuh pintar, jadi kumlot langsung lulus kerja di Jakarta. Jadi dia setiap kali aku di lingkungan baru, dia di lingkungan baru juga. Dan di setiap lingkungan baru itu dia akan punya sesuatu yang baru. Iya betul, bersama orang-orang itu gitu, perempuan-perempuan itu. Terus dia tuh alasannya dulu ya karena kita pacaran dari kecil kan, dari SMP. Dia kayak nggak mau ngapa-ngapain aku. Tapi terus dia itu sebuah pride gak sih? Kenapa? Itu sebuah pride gak sih? Hah? Pride gimana maksudnya? Maksud gue gak mau ngerusak lo gitu. Itu mah bangsat aja sih. Kenapa emang? Ya tapi terus dia kayak sama orang lain. Iya mungkin ada suatu alasan. Mungkin lo nantinya bakal sama gue ya nanti aja. Ya terus enak aja. Gimana sih, gak adil dong dunia ini. Makanya ini penyetaraan gender nih. Iya ini pandangan setiap orang sih ya. Kalau misalkan gue sebagai cowok mungkin gue mikir kayak gue nggak mau ngerusak yang perawan gitu. Karena ya gimana pun caranya nanti ketika gue menikah pengennya dapat yang apa yang gue mau gitu. Mau dapat yang perawan. Nggak Curang bilang banget ya. lu. Bentar kamar mandi kemana ya? Nggak ada di situ ada emosinya karena kemarin tuh aku habis bikin konten judulnya emang salah ya kalau udah nggak perawan sebelum nikah. Iya gue sempet nonton deh. Iya jadi kayak ya karena nggak rata aja menurut aku. Cowok tuh kayak gimana ya. Tapi kemarin aku nanya sih kayak banyak yang nggak apa-apa sih sama yang nggak perawan. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman tetap aja kan pengennya dapet yang perawan. Ya kan kenapa sih kalau orang pengen, kenapa emang kayak cewek lu pengen dapet cowok yang mapan, let's say kayak ya udah gitu loh. Kalau aku nggak sih, aku pintar, aku kaya, aku TikTok lagi. Aku membiayai cowok. Mau dong jadi peliharaannya. Ada lowongan nggak? Ada bangku kosong nggak? CV ya. Oh CV. Iya, okay. Aku nanti kasih kok portofolionya sih, bisa gaya ini. Oke. Kemampuan aku ini kok. Gitu. Bisa kaya nggak mungkin. Anjing bangsat. Aduh takut banget gimnastik gitu. Senam. Anjing. Tapi gimana ya lo? Berarti udah lama juga dong dari pacaran dari SMP gitu, bisa abuse gitu kan. Kenapa tahan gitu loh? Kita gak usah bicara sayang deh. Coba kenapa? Nah gitu. itu kayaknya bukan sayang sih, lebih ke apa ya? Gue takut karena hubunganku udah lama. Kayak aku takut memulai lagi hubungan yang baru. Dan aku waktu itu mikirnya gini, aduh ini memalukan sih. Tapi ya udah deh. Aku ngerasanya gini, dulu tuh kayak aku udah waktu SMP ya, kayak aku udah ciuman sama dia. Kayak dia harus jadi suamiku. Oh my god, jijik banget, sorry ya. Enggak apa-apa. Enggak, aku sepolos itu waktu dulu gitu. Jadi hal itulah yang membuat anjing gitu lah. First kiss sama lo lah. Gimana rasanya? Sebenarnya tuh biasa aja sih. Cuman kan waktu itu nggak pernah merasakan orang lain. Padahal yang cowoknya kesana sini. Iya itu dia. Ya mungkin karena faktor U juga gak sih? Karena dia jauh di atas dan lebih dewasa mungkin. Ya nggak jauh dong, jaraknya orang cuma 3 tahun juga. Iya sih. Sekarang umur berapa emang? Aku 32. Ya seumuran temen gue lah si Kandita, belum lama juga pernah. Tahu Kandita tuh satu angkatan sama aku di Bandung. Oh my god. Kita berteman dari dulu. Gila. Biasa ngomong-ngomong soal abuse, kasar apa sih yang? Oke, kasarnya tuh gimana ya? Pas pertama dia nggak langsung kayak mukul gitu sih. Yang pertama suka gaslighting gitu ya? Iya, kayak ya dia tuh ya karena dia pintar, tadi kan udah bilang dia kayak manipulatif. Iya manipulatif, of course. Terus udah gitu ngomong kasar kan. Akhirnya terus ya dari anjing lo babi gitu sampai akhirnya kayak mulai ke yang mukul gitu. Kayak dulu tuh ngumpulin ini lucu sih. Kayak dulu tuh ngumpulin duit, ya namanya juga anak SMA ya, kayak buat ngebeliin sepatu Vans doang. Terus dia nggak suka, coy, dilempar ke muka gue. Sesakit itu kayak. Iya. Anjing. Terus kayak aku pernah kayak ini masalahnya, ini menurut aku sangat nggak penting sampai aku masih ingat di umur segini gitu ya, ingat kejadian ABG karena kayak traumatik banget ya. Iyalah, kayak aku tuh cuman gini. Karena jadi waktu itu mau makan, biasa lagi pacaran gitu kan, mau makan. Terus karena dia yang bayarin, aku bilang ya nggak apa-apa, terserah di mana, di mana enaknya. Terus pokoknya aku lupa dia ngomong kasar. Karena dia ngomong kasar, aku tuh jalan kaki dari Ciamplas sampai Dago. Jauh banget. Itu jauh banget anjing. Jauh banget. Jauh banget. Sebutin itu tapi aku ya. kuat. Enggak tahu sih, karena aku ngambek kayak, karena dia ngomong
kasar, ya udah aku pulang sendiri aja. Zaman aku SMP mana ada Grab car ya, kayak nggak ada kan. Kalau malam juga Bandung kayak angkot agak-agak susah ya. Iya kan, jadi aku jalan kaki tuh dari Ciamplas ke sampai Dago. Dia tuh akhirnya dia nyusulin. Tapi aku juga nggak paham kenapa dia nyusulinnya baru setelah sampai McD Dago. Tau pernah ke McD Dago nggak? McD simpang-simpangnya sampai situ. Yang belok kiri ke atas. Iya, belok kiri ke atas. Nah, ini di Ciamplas tuh kenapa dia nyusulinnya lama banget? Kenapa nggak baru di jembatan layang itu gitu loh, maksudnya kayak. Dan tau nggak? Kenapa? Aku dipukul pakai helm. Oh my god. Ada gak sih orang umum gitu? Kayak gue pernah punya pengalaman ya. Gue lagi sama gue waktu itu beli minuman apa gitu ya. Kayak apa sih, CTM atau apa. Terus tiba-tiba ada cowok ribut sama ceweknya. Ya gue marah lah. Lu kalau berani sama gue aja nyet. Iya. Gitu. Ada gak orang kayak gitu? Apa ngeliatin lu apa di video ini? Waktu itu sepi kan, itu malam kan, waktu itu malam. Iya bener-bener. Tapi ada kejadian lain yang karena dipukulinnya nggak cuma itu doang. Jadi waktu itu aku kan cheers kan dulu, terus kayak oh iya nih, seru nih. Iya, jadi aku cheers. Nah terus kan dia nggak suka, dia tuh benar-benar overprotective banget, yang kayak dia sebel banget aku pakai rok pendek. Ya namanya cheerleader harus pakai rok pendek gak sih? Kayak nggak ada pilihan lain. Terus juga dia tuh kayak gini, aku foto sama cowok sebelahan aja, dia tuh bakalan marah banget. Segila itu. Kebayang gak? Dan sementara cheers, aku tuh cheers yang kayak yang angkatnya cowok. Walaupun dan again, yang nggak semuanya straight juga. Ya ada yang straight, ada yang gimana ya? Cuman kan ini diangkat kan, mau nggak mau ditangkap juga harus ya sama mereka gitu, sama cowok. Terus ada suatu hari aku kayak beres tampil gitu, itu kayak masih keringetan, sama dia ditarik karena kan kalau habis cheers capek banget. Kayak bajunya tuh harus langsung dibuka gitu loh, si resleting belakangnya, kalau nggak kayak kita lumayan ngap gitu. Karena ketat banget kan. Terus kayak dia pegang, terus aku bilang sakit karena narik kan, sakit. Aku pukul, nah karena aku pukul, terus dia kayak nampar aku, tapi namparnya aku sampai pingsan, sampai step, sampai kayak, karena kondisi badan aku lagi kayak panas, baru beres capek banget, ditarik plus kaget karena ditampar shock di depan orang. Yang seingat aku pandangan terakhir aku tuh pas aku kayak oleng gitu, aku lihat orang-orang kayak pada lari gitu ngejarin dia. Itu sampai ribut banget sih hari itu. Terus gimana tuh akhirnya? Pas aku sadar kayak ada nyokapnya temen gitu, kayak kalau anak tante ya pacaran sama cowok kayak gini udah tante ini, kamu bilang gak sama orang tua kamu? Aku ya nggak berani lah gue bilang sama nyokap gitu kan. Karena dia tuh di depan orang tuaku yang kayak beneran baik banget gitu loh. Oh, muka dua ya. Yes, terus kayak rajin sholat. Pinter kayak gitu loh. Kadang plus minus ya. Iya. Jadi yang punya intelektual bagus, cuman attitude-nya kayak dia tuh kayak apa ya, husband material gitu. Walaupun aku masih SMP SMA ya waktu itu, cuman kayak so tau banget. Iya sih. Tapi nggak apa-apa lah, ekspektasi pada masa itu ya. Oke. Iya, kayak dia tuh kayaknya suami yang baik karena dia pintar, usahanya bagus, ngerti gak sih? Kayak sempurna aja. Selain dia overprotective, suka selingkuh dan suka mukul. Aduh gimana sih, malah parah ya. Itu parah banget. Bodoh sih gue. Udah suka selingkuh, suka ngomong kasar. Gue paling gak bisa tuh sama yang bisa lo marah terus lo ragunan lo bawa semua. Iya, aku gak bisa sih kayak. Iya anjir. Karena gue pernah ngerasain juga kayak apaan sih? Kalau berantem ya udah berantem aja, kayak nggak usah bawa-bawa kata kasar, kan kita saling menyayangi ya walaupun kita lagi berantem. Iya, kadang ini hal-hal penting juga nih buat pendengar semua sobat Nganu ya. Ketika lo menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, lo harus tahu nih gimana karakter dia ketika dia lagi marah. Apakah lo dipukul? Penting banget. Apakah dia ngasih silent treatment buat lo, atau malah kayak ya udah gue mau sendiri dulu ya, gue butuh waktu sendiri, nanti kalau gue tenang gue balik lagi sama lo, kita ngomongin bareng-bareng gitu, solusinya gimana. Pisces Aquarius sih udah pasti silent treatment dulu ya. Nanti baikannya pakai ini aja. Apa? Dicium? Yes, itu. Tapi memang iya. Tapi biasanya kalau yang udah halal ya, kita ngomong bicara yang udah halal nih. Ya kita asik, sedap. Yang nggak halal juga nggak apa-apa kok. Tapi biasanya kalau lagi marah terus udah mereda, kasih silent treatment balik, ngewe itu enak banget ya. Parah. Kayak gila, itu kayak membara banget sih. Iya, kayak tai banget nggak bahasa gue, membara. Nggak beneran, kayak rasanya tuh kayak pas pertama kali waktu SMP atau SMA yang kayak masih berapi-api gitu loh. Kayak, aduh kamu enak banget. Iya, parah. aduh kayak. Makanya kadang-kadang berantem tuh perlu banget. Iya sih, nyari gara-gara. Bisa kalau cewek kangen ya
tiba-tiba si ngambek, si telepon, si nyari. Makanya aku suka cari gara-gara sih, aku suka uring. Tapi nggak apa-apa sih, wajar. Ya biar ada bumbu-bumbu lah ya. Iya, Nggak enak iya. kan flat-flat aja. Bucin terus juga nggak enak ya. Iya benar. Tapi kadang juga yang seru adalah ketika pernah gak sih lo ngerasain di mana kayak kita lagi berantem nih. Di suatu ketika terus bangun pagi ngeliat lo dia gitu kayak di samping lo kayak anjing, gue lagi males nih sama lo gitu. Iya. Pernah gak gitu? Ya pernah lah, namanya juga orang udah nikah. Iya. Pasti semua orang yang udah nikah pernah ngerasain hal itu. Iya, gue pernah di titik di mana kayak berantem nih, terus pagi ngeliat dia kayak Ih, males deh gitu. Iya. Tapi aku sama dia kayak tipe yang kalau berantem ya udah tetap tidur bareng. tapi paling ya madep sana. Iya, pada sana. Nah, soalnya aku sama dia tuh udah tinggal bareng sebelum kita nikah emang. Orang tahu. Iya, orang tuh tahu. Jadi kayak iya juga sih, lo juga tipe kalau orang yang stay together bersama gitu loh. Tapi ini menarik sih. Dari abuse shift dan menemukan jati diri sampai nikah sekarang. Itu gimana putusnya anjir? Wah, putusnya tuh lama. Pasti Jadi drama untuk gak sih? putusnya tuh butuh waktu 2 tahun. Jadi kayak ada masa dimana ketika kayak aku sadar, terus kayak oh ya udah, kalau kamu nih, aku ngomong sama mantanku gitu, kalau kamu masih mau sama aku nggak apa-apa, tapi aku mau jalan sama cowok-cowok. Jadi kayak aku tuh sempet kayak pacarnya banyak banget gitu ceritanya. Oh my kayak God. aku Mantannya berapa emang? bahkan bukan FWB, bukan pacar, Oke. banyak aja. Iya. Tapi di sosial media nggak Iya. boleh kelihatan punya pacar. Oh, kasihan juga sih cowok ini tidak dianggap. Dan salah satunya adalah suami aku, pacar keempatku waktu di akhir tahun itulah pokoknya. Tapi dia udah tahu, enggak, dia tahu bahkan ketika aku lagi udah jadi sama dia, aku tuh kayak pergi ke Singapura sama cowok lain. Terus dia kayak nulis di Twitter gitu zaman dulu kayak oh nggak dianggap nih aku gitu kayak curhat-curhat di Twitter gitu. Tapi akhirnya aku sama dia. Iya sih, ya jodoh mungkin. Ya. Tapi dalam sebuah hubungan penting gak sih kayak pengakuan gitu? Pengakuan apa nih maksudnya? Ya misalnya kayak kan sekarang zamannya sosial media, let's say gitu kan. At the same time ketika lu pacaran sama nih orang, lu penting gak sih kayak oke lah lu masuk story gue yuk, atau lu masuk feeds gue yuk. Untuk gimana ya, kayak orang tahu aja oh gue lagi sama ini sekarang gitu. Kalau keseringan juga enggak, karena aku bukan tipe yang kayak sering banget posting-posting. Mantan gue banget nih. Iya serius. Kayak lihat aja, kalau coba aja dibuka Instagram aku jarang ngepost sama suamiku gitu. Iya, jadi kayak Kadang kalau ngepost di slide 2. Tapi gimana ya? Iya sih. Terus dari tadi kayak mantan banyak, pernah pacaran hampir 4 orang. Terus gimana ya? Lu pernah mikir gak sih kayak pernah nanya gitu kayak, kok lu mau sih sama gue? Gitu. Why? Dia Lu bilang kan- katanya aku nggak peduli sama masa lalu kamu, yang penting kamu sekarang dan kedepannya. Ya, takut banget dengernya. Dia pasti baru, terus dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa juga, aku mau yang keberapa, yang penting kan ujungnya aku yang dapat gitu. Iya sih. Ya ada beberapa orang yang mikir serealistis itu ya. Iya. Kayak dia tuh flat banget gitu loh orangnya. Ya mendingan gue jadi yang kedua daripada yang pertama, tapi diduakan ya. Iya. Mending jadi pertama atau yang kedua? Kedua. Iya kan. Bener. Pantesan aja sekarang bisnis yang banyak itu Eni bahasa Inggris ya. Iya, Eni, oke. Itu menjamur ya. Menjamur, iya. Kayak ya mendapat kenikmatan duniawi, kenikmatan isi dompet juga kencang. Iya. Ya walaupun kartu doang, cuman kan gesek terus ya Iya, bodo iya. amat ya kan. Daripada yang pertama tapi Iya, diduakan. Bener sih. Ya nikmatnya apa ya? Apanya yang nikmatnya? Anjing. Tapi kamu setia nggak? Setia? Nggak, serius. Ketika gue ngerasa gue Udah sama orangnya baru setia kan? iya, Iya. kalau misalkan oh ini orang ternyata worth it ya, gitu. Dan gue adalah orang yang gimana ya, sama orang tuh iya ini loh, gue lagi sama dia gitu ya. Nggak usah lalu sosok enggak gitu. Dan kalau misalkan selingkuh misalkan pernah di posisi itu ya gue bilang aja sama yang selingkuhan gue punya pacar gitu loh. Lo masalah enggak? Oh, oke. Karena keterbukaan tuh penting gak sih? Yes. Iya kayak sekarang tuh banyak banget orang-orang yang gue admin, gue banyak banget cerita masuk kayak gue udah ngewe sama dia, udah berjalan, gue baper sama dia, ternyata punya suami atau punya istri.
Aku pernah ngalamin itu juga. Kenapa tuh? Jadi aku punya pacar. Tidak tahu buat apa. Anjir, sorry banget ya, gue kebanyakan main TikTok deh kayaknya. Kayak di FWB podcast kebuka semua kayaknya. Gimana? Punya Aku punya pacar, ternyata dia punya istri. Kenapa kok bisa nggak tahu? Jadi cakep waktu itu. Oke. Cakep gimana maksudnya? Ya ganteng. Aku orangnya suka sama orang yang ganteng. Itu Iya, aja siapa ya. sih kayak Iya anjing cewek. Iya, sih. kayak dia cakep, terus kayak ya dia kelihatannya suka banget sama aku. Jadi kayak ya udah gitu. Terus sebenarnya aku tahu, aku sempet kayak setelah itu tahu kalau dia punya istri, tapi dia bilangnya dia udah cerai. Jadi kayak udah cerai, ya udah kalau emang udah cerai, tapi ternyata belum gitu loh. Kayak itu gila banget sih. Tapi sayang. Ya enggak lah abis itu. Ya kirain mau jadi yang kedua juga kan? Nggak mau, aku nggak mau kayak itu. Malah setelah aku tahu, aku langsung datang istrinya, gue bilang aku fair aja, aku sorry ya, aku nggak tahu kejadiannya kayak gini, aku minta maaf. Nih, ambil lagi. Aku nggak mau ngerusak hubungan orang lain Iya, gitu. iya, karena waktu itu kan pernah dia yang bohong. Iya, karena waktu itu pernah ada salah satu narasumber gue, dia bilang pernah sama yang udah punya suami, jadi kedua, dan istrinya tahu. Karena si dia suami emang open relationship. enggak juga, karena emang si suaminya emang doyan trisam gitu, dan mau nggak mau si istrinya ya. Istrinya mau, istrinya suka juga nggak? Iya, istrinya mungkin karena sayang atau punya yang lain juga, tapi tidak ketahuan ya, gue nggak tahu juga sih case-nya. Karena kan ya sekelibetan aja dia cerita gitu gak sih. Tapi lu ada pikiran gak? Sekarang udah 5 tahun nikah. Ada niatan gak kayak buat open marriage ke depannya gitu? Open marriage enggak sih kayaknya. Aku karena aku ada cinta di dalamnya. Menurut aku kalau cinta tuh kayak maunya dimiliki sama diri sendiri. The one and only. Yes, the one and only. Dan kalau emang kita ada sesuatu maksudnya yang berhubungan dengan seks, ya mendingan kita explore aja, bukan yang terus jadi kayak melibatkan orang lain. Kalau kayak threesome kan melibatkan orang lain. Maksudnya kita explore aja di kita berdua, apa yang kita bayangin itu yang dikerjain. Emang biasanya ngebayangin apa? Akhirnya bridging masuk nih. Gimana? Bayangin apa ya, yang misalnya kayak hal terliar aja deh. Kayak gue pengen kayak gitu di pantai contohnya, atau apa gitu. Kayak banyak hal terliar, kayak pengen di salju gitu ya. Udah dilakuin sih. Oh udah. Kayak yang nggak di salju banget ya, dibuka aja pintu di jendelanya gitu. Kan si dingin tuh. Ada Wedang jahe emang pas banget kan? Iya kan, wedang jahe tuh pas banget. Gila. Kalau nih ya, kalau misalnya lagi jalan-jalan ke tempat yang dingin tuh enaknya tuh kayak lebih disayang-sayang gitu loh. Kayak biasanya kalau belanja di supermarket di Jakarta ya nggak akan lah ya sambil dipeluk-peluk. Kalau lagi di luar bisa sambil dipeluk-peluk. Iya. Jadi make sense juga sih. Masak-masak misalnya sambil ngapain Iya gitu. sih. Ngapain emang? Motong-motong. Motong-motong kan ngapain, jelasin dong. Motong-motong, masukin ini spaghetti. Oh, bener. Ini Ngeremes sama adonan. Bener. Anjing, podcast macam apa ini? Ini pendengar pada bilang kayak anjing lu kentang banget, main bangsat gitu kan. Makanya dengerin PPK aja deh, cobain. Nggak disensor. Tapi gak apa-apa. Justru malah yang kentang-kentang gini, mereka jadi malah kayak ya anjing sih seru ya gitu. Jadi malah mikir kayak theater of mind, mereka kayak jalan gitu. Ya itulah kenapa aku suka dengerin FBB. Oh wow, terima kasih ya. Sebuah inspirasi nih gitu. Iya, ya siapa tahu lagi dengerin cerita tiba-tiba becek ya kan, kamar mandinya. Iya, kamar mandi benar. Ya kan. Soalnya kamar mandi becek kan. Iya. Bener. Gila. Oke, udah hampir 35 menit. Ada nggak? Oke, nggak tahu nih. Iya nih tuh, udah nggak terasa ya kita ngobrol so far, seru banget. Iya. Ciarannya gokil. Thank Seorang you. announcer, jadi ya sebuah kebanggaan juga buat gue. Asik. Tapi Jadi kita saling bangga ya di sini ya. Iya. Kayak gue mau nanya deh, gue ada basic buat jadi penyiar gitu gak sih? Ada sih, ya. Gak apa-apa dong, gue nanya aja. Iya. Ada kok asli. Yang kemarin ditanyain, Dila penyiar kan? Iya. Dia apa katanya? Lu nanya juga ke dia. Iya, lo kata dia, iya lo harus banyak belajar sih. Iya. Mau nyebut nama cuman untuk ketahan ya. Iya. Oke, terakhir ya, ada pesan gitu untuk para pendengar? Wah, orang lain ditanya pesan-pesan juga. Iya, gue ada semua.
Aduh, aku nggak ada pesan, nggak ada di hidup aku yang bisa aku share dan berguna buat orang lain. Maksudnya kayak pesan untuk ya lo untuk menjalin hubungan jangan kayak belajar dari cerita gue untuk tidak abuse. Oh iya benar-benar. Oke, soal ini ya, soal toxic relationship kali ya. Iya boleh apapun itu. Cepatlah sadar. Karena begitu kamu sadar, ada dunia yang lebih nikmat di luar sana. Soalnya aku tuh kayak 8 tahun sama dia ngapain tuh gitu kan, gue coba cowok-cowok yang lain anjir 8 tahun itu. Gitu. Iya, intinya adalah kalau gue lurusin lagi pesan untuk pada episode kali ini, kita tadi sempat membahas tentang masalah tentang toxic relationship, di mana ketika lo sudah merasa di hubungan yang toxic, janganlah lo ngerasa bahwasannya kayak gue udah lama sama dia, gue udah gini-gini sama dia. Jadi kayak kalau lo udah ngerasa nggak sehat hubungannya, lo terlalu di gaslighting atau whatever itu, lo udah sampai pemukul, itu udah parah banget sih. Udahlah, lo coba cabut. Masalah lo sedih, ya udah lo nikmatin aja. Nanti juga lo bakal nemuin orang yang tepat buat lo, atau lo bakal nemuin orang yang bisa sama-sama sama lo. Oke. Setuju. Gila. Padahal kamu gak pernah di abuse ya sama orang, tapi hebat loh ngomong. Oh iya, karena love life gue mungkin kayaknya banyak juga ya. Apakah gue yang abuse? Enggak sih, gak pernah. Karena gue jangan kayak, dong please. Enggak, sumpah. Ya paling badung-badung gue selingkuh aja sih. Karena itu kan gak apa-apa lah. kayak ada something yang gue gak dapet aja gitu. Contoh kan misalkan kayak lu LDR, terus ya lu kurang aja gitu. Kurang, kayak gue butuh temen yang untuk diajak nonton atau whatever itu kan. Love language-nya ini ya? Tahu ya? Karena aku juga. Ini janjinya habis off record aja gak sih? Oke, sekali lagi terima kasih untuk Cia Wardana telah mampir di episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di mana? Cia Wardana. Nah, oke, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overtvb, pakai underscore sekarang. Doakan akun gue cepat kembali. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita boleh langsung kirim di @ofw podcast. Oke, terima kasih Cia Wardana, terima kasih podcast Mas Asia Network. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan bye. Cia Wardana pamit. Bye bye.